Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Laporan Pertanggungjawaban Manajemen Terhadap Pemangku Kepentingan pada PT Alam Karya Unggul Tbk. Di sini ada Bapak Atri Nodi Maiza Putra, Magister Akuntansi selaku dosen pengampu kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Dengan saya sendiri, Rita Minabila dengan NIM 63210039. Selanjutnya ada Tiara Salsabila dengan NIM 63210055. Ada Tri Ananda Purniawidi dengan NIM 63210033. Dan terakhir ada Nanda Nur Rizky dengan NIM 63210220. Yang slide pertama akan dibacakan oleh Tiara Salsabila. Profil perusahaan PT Alam Karya Unggul Tbk atau dahulu bernama PT Aneka Masindo Utama Tbk atau Perseroan, didirikan pada tanggal 5 April 2001 berdasarkan akta pendirian nomor 6 yang dibuat di hadapan notaris Nyonya Sulaiman Mustafa SH. Pendirian Perseroan merupakan respon atas meningkatnya kebutuhan akan air minum dalam kemasan AMDK, terutama dalam kemasan plastik yang sangat besar di pasar lokal. Latar belakang: pelanggan dari produk Perseroan, terutama distributor kemasan plastik serta produsen yang memproduksi minuman kemasan dalam plastik antara lain AMDK atau air mineral dalam kemasan, sari buah jus, sari kelapa, minuman berperasa, dan kopi. Pada tahun 2004, Perseroan melakukan penawaran terhadap masyarakat atas 80 juta sahamnya, yang merupakan 34,78% dari jumlah modal yang disetor melalui pasar modal. Maka pada tahun 2011, perusahaan memiliki entitas anak PT Aneka Masindo Utama, sehingga laporan keuangan perusahaan merupakan laporan keuangan konsolidasian. Berikut adalah intisar keuangan pada PT Alam Karya Unggul Tbk. Slide selanjutnya yaitu grafik data keuangan. Di sini terlampir grafik data keuangan pada penjualan, rugi bersih, dan juga total aset. Yang pertama itu diagram penjualan. Pada tahun 2008, di sini disebutkan ada 8.069,53. Lalu pada 2009 disebutkan pada 2.562,1. Lalu di 2010 ada 2.948,90. Pada tahun 2011 ada di 2.568,05, dan pada 2012 ada di 1.602,63. Lalu pada diagram rugi bersih, di sini ada tahun 2008 yaitu minus 8.121, pada tahun 2009 minus 5.664, pada tahun 2010 minus 464.683, lalu pada 2011 minus 8.893, pada tahun 2012 minus 2.027 rupiah. Lalu total aset pada tahun 2008 ada 42.858, lalu pada 2009 ada 32.496, pada 2010 ada 28.380, pada 2011 ada 11.767, dan pada 2012 ada 10.582. Slide selanjutnya yaitu laporan Dewan Komisaris. Kepada pemangku kepentingan, pemegang saham, dan masyarakat, Perseroan mencatat rugi kotor sebesar 1,51 miliar dan rugi bersih sebesar 2,02 miliar. Perusahaan harus tetap tangguh dan mampu bertahan untuk memperbaiki dan mengkaji kembali peluang-peluang untuk meningkatkan kembali kinerja Perseroan dengan menerapkan Good Corporate Governance atau disingkat GCG.
untuk menegakkan kepatuhan dengan standar tertinggi. Kemudian slide selanjutnya ada laporan direksi. Mengakhiri tahun, direksi kembali harus melaporkan bahwa perseroan masih mencatat rugi kotor sebesar 1,51 miliar dengan total penjualan sebesar 1,60 miliar. Kenaikan harga pokok, terutama bahan baku dan biaya operasi berdampak pada kinerja perseroan. Namun demikian, perseroan telah mencatatkan penurunan rugi bersih dari sebelumnya 8,89 miliar menjadi 2,02 miliar. Prospek pertumbuhan usaha perseroan masih tinggi dengan sumber daya kapital yang kuat dan industri kemasan plastik masih memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perseroan akan semakin kompleks dan ketat, namun direksi percaya bahwa dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak akan terus meningkatkan masing-masing aspek, maka hal tersebut akan mampu merebut peluang yang ada. Selanjutnya ada laporan manajemen, kajian keuangan. Penjualan perseroan dan entitas anak mengalami penurunan sebesar 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan detail penjualan, penurunan disebabkan karena kecilnya kontribusi penjualan jenis botol galon dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan mengalami rugi bersih sebesar 2,027 miliar. Faktor penyebab kerugian tersebut adalah tingginya beban pokok penjualan, khususnya biaya pabrikasi yang harus ditanggung perseroan dibanding dengan nilai penjualan yang diterima perseroan. Lalu ada manajemen risiko. Untuk dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko diperlukan pengendalian dan pengelolaan risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif. Berikut ini risiko-risiko yang berdampak negatif. Yang pertama ada risiko pasokan bahan baku, yang kedua ada risiko persaingan, yang ketiga ada risiko perubahan nilai tukar valuta asing, yang keempat ada risiko perubahan peraturan pemerintah, yang kelima ada risiko politik dan ekonomi, yang keenam ada risiko tarif impor, dan yang ketujuh ada risiko kebakaran. Kesimpulan dari ini, dari laporan pertanggungjawaban manajemen PT Alaf Karya Unggul Tbk hingga laporan dibuat perseroan, direksi dan dewan komisaris tidak pernah terlibat suatu sengketa atau perselisihan pada instansi peradilan di tempat kedudukan perseroan, direksi dan dewan komisaris serta tempat kedudukan di mana perseroan melakukan kegiatan usahanya baik dalam perkara pidana, perdata maupun pembunuhan di hadapan Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, dan Panitia Perburuhan Daerah atau PAD yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami bahas kali ini sangat bermanfaat bagi yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.